warahmatullahi wabarakatuh. Kepotong ajan, makanya tadi dulu lagi ajan. Kayak nunggu asar dulu. Oke, terima kasih Mbak Isah Sipen yang sudah mengingatkan saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Eh, Setelah UTS, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, Pancasila sebagai sebuah sistem. Nanti kita sambung dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya, karena ada sistemnya, saya jelaskan dulu apa sih pengertian Pancasila ini sebagai sebuah sistem. Kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan sistem, sistem itu seperti motor, ya. Ada eh, apa peralatan atau alat-alat yang kalau salah satu alatnya tidak ada, sehingga sistem ini akan tidak bergerak dengan baik. Jadi sistem ini harus dibuat secara eh, baik, secara sistematis tentunya, bagaimana mekanisme eh, implementasi Pancasila ini bisa berjalan dengan baik di masyarakat, sehingga kita butuh sebuah sistem. Kalau kita lihat Pancasila sebagai sistem etika kemarin, jadi bagaimana etika dari Pancasila ini dari tingkatan moral, kemudian ke etika, kemudian ke tingkatan yang lebih tinggi lagi estetika. Ini adalah sebuah sistem yang tertata, ya, dari bagaimana pelaksanaan atau implementasi Pancasila di masyarakat. Kalau sistem ini berubah, tentu mekanismenya juga akan berubah. Makanya sistem ini harus berjalan dengan baik. Bagaimana sebuah sistem ini berjalan dengan baik, tentu bagaimana aplikasinya di lapangan. Nah, jadi antara implementasi dengan sistem harus sejalan dengan baik, ya. Jadi apa itu sistem? Sistem itu adalah sebuah rangkaian, ya, yang terdiri dari bagian-bagian, dari part-part, dari bagian-bagian yang saling terhubung. Nah, inilah yang dikaitkan dengan yang dijadikan sebuah sistem. Jadi karena dia terdiri dari berbagai bagian-bagian dan itu harus terhubung. Nah, inilah yang kita namakan sebuah sistem. Dan setiap bagian tentu mempunyai fungsi, mempunyai uh, masing-masing kerja, gitu ya. Jadi tiap-tiap bagian itu mampu mempunyai keterkaitan dari masing-masing komponennya, ya, part tersebut. Ya, jika ada salah satu yang rusak, nah, apa yang akan terjadi? Ya, nah, kalau kita melihat di dalam sistem kita berkehidupan berpancasila, yang menjadi objek dan subjeknya, kita lihat ada warga negaranya, manusianya, ada keluarga di sana, ada masyarakat di sana, ada pemerintah di sana, ada organisasi-organisasi yang melingkupi kerja dari konstitusi dan eh, perangkat-perangkat dalam sebuah pemerintahan. Kalau kita lihat lagi Pancasila ini terdiri dari berbagai aturan nilai, ya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan. Ini kan sebuah sistem yang disusun secara terangkai, ya, sudah terbagi part-partnya. Jadi tidak mungkin salah satu sistem ini, salah satu nilai ini hilang. Nah, inilah yang bagaimana nilai-nilai dari 5 nilai ini tidak ada yang hilang dalam satu partnya. Nah, satu rangkaian ini juga tidak bisa diputar-putar, gitu. Ya, entah itu nomor 5 didulukan atau nomor 3 itu didulukan. Nah, ini adalah bagian yang sudah sistematis, sudah berurut. Makanya nilai ini menjadi nilai yang sangat kuat bagi kita. Ya, itulah pengertian dari sebuah sistem. Bagaimana sistem ini harus dibentuk dari bagian-bagian part tersebut dan harus berjalan dengan secara baik.
Nah, Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat yang kaitannya dengan nilai-nilai sila-sila Pancasila tadi, ini adalah merupakan suatu kesatuan sebuah sistem yang utuh. Ya, Pancasila sebagai satu kesatuan nilai yang tidak bisa dihilangkan salah satu partnya, kalau kita bilang, salah satu bagiannya, dan tidak juga bisa diputar-putar bagian-bagiannya karena ini adalah sebuah sistem tadi, ya, sehingga dia harus berjalan dengan baik, ya. Nah, nilai dari sila-sila dalam Pancasila ini adalah sebuah kesatuan, sebuah sistem filsafat. Tujuan besar dari Pancasila sebagai sistem filsafat adalah bagaimana menciptakan masyarakat adil dan makmur. Inilah tujuan yang ingin dicapai dari sebuah nilai-nilai dalam Pancasila. Jadi, bagaimana kata masyarakat adil dan makmur ini bisa tercipta pada akhirnya, bisa menjadi sebuah kebijakan yang baik bagi masyarakat. Kalau kita ambil kata filsafat itu kan kebajikan atau kebijakan atau rasa eh, cinta kasih itu filosof, ya, dari kata itu. Nah, bagaimana mengkaitkan ketercapaian cita-cita, ya kan, ketercapaian masyarakat yang adil dan makmur tadi dilihat dari sudut pandang paradigma masyarakatnya. Nah, itu yang ingin saya katakan Pancasila ini sebagai sebuah sistem. Oke, jadi itu. Nah, bagaimana menciptakan masyarakat adil dan makmur yang dimaksud adalah masyarakat adil makmur yang berdasarkan tadi nilai-nilai, kembali kepada nilai-nilainya, nilai ketuhanan yang ingin dicapai dengan melakukan manusia secara adil dan beradab. Jadi ada tata cara bagaimana kita menyandarkan atau bersandar kepada Tuhan, kemudian kita sama-sama saling menghormati, saling menghargai di sisi adanya toleransi, ya, bagaimana menciptakan masyarakat adil dan beradab tadi. Gitu. Adanya nilai toleransi berarti adanya keberadaban, adanya nilai saling menghargai, inilah adanya nilai keberadaban tadi. Nah, berdasarkan nilai persatuan Indonesia ini juga mencerminkan bahwa sebuah negara kita adalah negara kesatuan. Nah, inilah yang menjadi poin penting dengan cara musyawarah, kemudian menciptakan sebuah konsep adil makmur dan berkeadilan sosial. Nah, inilah yang menjadi poin bagaimana Pancasila ini kita anggap sebagai sebuah sistem filsafat secara baik. Ya. Kemudian nilai-nilai sila dalam Pancasila ini adalah sebagai suatu kesatuan uh, filsafat tadi, ya. Nah, bagaimana Pancasila sebagai dasar filsafat negara? Nah, pemaknaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara ini kita bisa lihat uh, sebagai dasar filsafat atau filosofi Geslak, ya, kita melihat adanya nilai Pancasila harus dijabarkan atau diterapkan pada setiap aspek kehidupan, ya. Jadi bagaimana Pancasila ini masuk ke dalam semua aspek kehidupan, ya, baik juga nanti Pancasila sebagai uh, cara pandang kita melihat berbagai aspek kehidupan, ya. Ini yang ingin kita paparkan. Yang pertama adanya aspek ekonomi, masuknya nilai-nilai
filsafat di dalam pasal 33 ayat 1 ya yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi asas kesatuan negara ini yang harus tercermin bagaimana sumber daya alam yang kita kelola ini bisa mensejahterakan keadilan dan kemakmuran. Jadi bagaimana kritisi terhadap sisi filsafat di sini? Orang selalu berargumen ya kekayaan alam itu uh, dikuasai oleh negara untuk sebagian kelompok. Nah, ini kan harus bisa kritisi, harus kita bisa kritisi. Bagaimana akhirnya nilai-nilai pada pasal 33 itu bisa terwujud kalau sumber daya alamnya itu hanya dikuasai oleh sekelompok orang, tidak dikembalikan lagi kepada masyarakat. Ya, katanya bicaranya demokrasi ekonomi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Tapi bagaimana dari sisi aspek ekonominya tidak menggunakan sistem filsafat Pancasila, ya. Nah, ini harus kita kritisi. Pemerintah harus selalu diingatkan atas itu, ya. Kalau kita lihat dasar negaranya, sistem filsafatnya sudah benar, tapi bagaimana pemerintah kok bisa uh, jalan di lain hati dari apa yang harus dia lakukan. Ini kan sebuah amanah yang sudah jelas-jelas di dalam konstitusi ya adanya aspek ekonomi yang dilindungi secara sistem filsafat negara ya. Nah, ini poin yang sangat penting. Kita harus bisa memaknai itu. Nah, fakta menyimpang dari bentuk usaha mayoritas atau korporasi atau uh, koperasi ini menjadi yang sangat kalau kita lihat tidak berkeadilan tadi. Bagaimana kita menciptakan rasa adil, makmur, sejahtera tadi? Kalau fakta menyimpang dari bentuk usaha mayoritasnya bersifat korporasi dan bukan koperasi. Kalau kita berbicara korporasi kan ini ranahnya adalah kapitalisme. Tapi bagaimana juga kalau memang ini adalah ranahnya korporasi, bagaimana korporasi ini bisa membangun bangsa ini lebih baik gitu loh. Ya kan? Jangan hanya mengeruk secara kapitalisme, tapi juga harus bisa membangun bangsa ini lebih baik. Nah, itu yang ingin kita kritisi bagaimana konsep pemerintah ke depan. Yang terbaru eh, di beberapa minggu lalu kita coba sempat mendengar adanya Kementerian Koperasi mulai menggerakkan dengan nama Koperasi Merah Putih kepada kelompok-kelompok tani yang ingin menggerakkan sistem pertanian kembali kepada swasembada pangan. Nah, inilah yang menjadi poin bagaimana aspek ekonomi ini harusnya bisa terwujud dengan sistem koperasi tadi. Ya, itu patut kita dukung. Ya, kemudian adanya aspek politik. Ya, sistem politik di Indonesia adalah sistem politik yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian menempatkan manusia ini sebagai subjek dan objek politik Indonesia sesuai dengan martabat kemanusiaan. Nah, inilah yang harus dihargai. Jadi kalau kita melihat bagaimana sistem politik saat ini, ya, one vote, one money, ya kan? Kata orang satu suara itu bisa dibayar dengan uang. Nah, ini menjadi sebuah kritikan ya buat pemerintah. Apakah sistem uh, politik yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini sudah terwujud? Ya kan? Nah, diperlukan secara adil dan beradab, kemudian kehidupan berpolitik juga bertujuan untuk menyatukan, bukannya untuk memecah belah adanya sebuah konflik gitu. Nah, ini yang harus kita kedepankan dalam sistem politik ya. Tentu akan terjadi konflik baik secara horizontal maupun secara vertikal. Tapi bagaimana kita mengatur sistem politik kita itu dengan baik, ya kan? Bagaimana juga politik itu pada akhirnya
bisa membentuk rasa persatuan dan kesatuan yang harus dibangun di dalam masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila tadi. Ya, inilah cara pandang kita memandang Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat tadi. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah diambil dengan baik, ya. Jadi aspek ekonomi tadi, dari aspek politik yang barusan kita kritisi, gitu. Jadi bagaimana sistem politik ini diatur secara baik, ya kan? KPU-nya juga harus menjalankan amanah dengan baik, kemudian Bawaslu-nya, kemudian DKPP dan sebagainya. Partai-partai politik juga tidak mencerminkan menimbulkan konflik kecurangan, ya. Kalau fairness aja, gitu. Jadi harus adil, harus berjalan dengan baik, ya kan? Kita mengadakan sebuah pemilu, ya, untuk melaksanakan regenerasi politik. Ini kan bagian dari sebuah kebijakan yang harus diambil, ya kan? Nah, ini bagian yang menjadi eh, poin penting bagaimana Pancasila ini sebagai sistem filsafat dilihat dari aspek politik. Ya, guna, ya, semuanya itu adalah untuk mencapai sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rasa keadilan sosial inilah yang harus timbul pada saat asas aspek politik ini terlaksana atau bisa diimplementasikan dengan baik. Ya, fakta yang menyimpang dari politik hanya bertujuan untuk menguntungkan sekelompok orang, menguntungkan menguntungkan sebagian partai politik, ya kan? Memang politik itu adalah kepentingan, tetapi pada saat dia sudah menjadi sebuah keputusan, ya kan? Dia harus menjadi sebuah keputusan yang berlaku secara nasional. Jadi tidak ada lagi kepentingan-kepentingan kelompok, ya kan? Setelah dia memilih kepala pemerintahan, nah, pada saat itulah dia bisa harus menjalankan bagaimana rasa keadilan sosial itu bisa tumbuh di masyarakat. Jadi pemimpin yang diciptakan dari hasil sistem politik ini kan juga akan menjadi pemimpin bagi seluruh eh, kepala pimpinan daerah atau pimpinan negara. Jadi dia bertanggung jawab atas semua rakyat, tidak hanya untuk kelompok dia saja. Nah, inilah yang menjadi kebijakan seharusnya diambil oleh si pemangku kepentingan dalam mengadakan bagaimana sistem politik ini berjalan dengan baik. Bagaimana juga sistem regenerasi politik ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Jadi eh, tidak hanya pada sisi sistem pemilihan umum, tetapi bagaimana juga sistem roda pemerintahan ini dijalankan dengan baik. Ya, kemarin sempat ada isu Ibu Menkyu, ya kan, mengundurkan diri. Ini kan sebuah polemik, baru baru 4 bulan Menkyu-nya sudah ingin mundur. Nah, ini kan menjadi isu trust, ya. Padahal kondisinya ini kan harus settle pada saat proses menjalankan sebuah roda pemerintahan. Kita tahu sekarang saja di beberapa kementerian sudah ada yang dicopot baru posisi 3 bulan, ya kan? Ada yang pejabat negaranya konflik dengan tukang es teh. Ini kan jadi kocak. Ini kan jadi sebuah ranah politik yang nggak jelas kalau menurut saya. Ada yang menteri apa uh, Menristek Kemenristek Dikti juga diganti, gitu kan? Ini kan menjadi ukuran apakah roda pemerintahan selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini apakah hasil pemilu ini sudah bisa mewujudkan pencerminan eh, tidak hanya menang, tapi bagaimana si pemimpin ini bisa menjalankan roda pemerintah. Nah, inilah ukuran. Jadi bagaimana sistem filsafat Pancasila ini bisa mampu mengejawantahkan nilai-nilai tadi.
nilai-nilai Pancasila tadi ke dalam aspek politiknya. Oke, nah selanjutnya kita lihat dari aspek hukum. Ya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, ya kita mengkaji dari aspek hukum. Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum karena posisi Pancasila ini ada di preambul, dan preambul itu tidak dicabut, ya, dan dia ada di dalam satu kesatuan konstitusi tadi. Yang diubah kan hanya batang tubuhnya, dan itu hanya beberapa pasal, ya, tapi preambulnya tidak diubah sama sekali. Jadi bisa kita katakan bahwa Pancasila yang ada di alinea keempat preambul Undang-Undang Dasar itu adalah bagian dari terjadinya adanya aspek sumber hukum di sana. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45 itu adalah eh, peraturan yang tertinggi, yang posisinya tertinggi di tata urutan perundang-undangan. Setelah itu baru bicara MPR, baru bicara tentang undang-undang berdasarkan Undang-Undang 12 tata urutan perundang-undangan. Nah, ini menjadi sangat concern bahwa Pancasila ini adalah sumbernya dari aturan pertama yang ada, ya, karena dia ada di preambul, kemudian diturunkan uh, menjadi batang tubuh dan lampiran-lampiran, itu satu kesatuan yang utuh. Makanya kita bisa katakan Pancasila ini adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Karena dia ditata urutan, dia masuk di atas. Dari mulai pembukaan sampai batang tubuh dan lampiran. Ya, nah, ini kan satu kesatuan wilayah konstitusi. Jadi Pancasila ini masuk di dalam preambul, ini adalah bagian yang menyatakan bahwa Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum. Kalau dia tidak ada di alinea keempat, mungkin juga Pancasila tidak menjadi sumber dari segala sumber hukum. Tapi karena dia masuk di alinea keempat, makanya kita bisa nyatakan karena ini adalah hukum tertinggi, hukum konstitusi tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia, makanya kita bisa menyatakan bahwa Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Ya, nah semua peraturan perundang-undangan di Indonesia bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, ya kan? Karena aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Itu teorinya Hal Kensen dalam bukunya Teori Hukum. Ya. Jadi aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atas. Nah, undang-undang saya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya. Karena undang-undang dasar itu ada di dalamnya ada Pancasila, berarti undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tadi. Itu. Ya. Nah, segala pembentukan hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila sebagai suatu kesatuan filsafat, kesatuan kebijakan yang diambil, filosofi, ya, yang tidak hanya berdasarkan sila-sila dari nilai-nilai Pancasila, tetapi lebih luas dari itu kan turunannya akan menjadi undang-undang, menjadi perpres, kepres dan sebagainya. Dan juga bagaimana sistem penegakan hukum yang tebang pilih pada saat ini, tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan bentuk nepotisme yang masih terus berjalan. Ya, ini kita bisa lihat bagaimana kebijakan si pemerintah dalam kita bisa lakukan kritisi dari aspek hukum, terutama dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara pada sisi aspek hukumnya. Ya, masih banyaknya pelaku kejahatan yang dilakukan penyelesaiannya dengan cara tebang pilih dan sebagainya. Nah, inilah uh, kita bisa katakan bahwa Pancasila ini harus lebih lebih ke depan karena dia adalah bagian atau merupakan sumber dari sumber hukum tadi, gitu, ya. Nah, bagaimana juga kita lihat setelah dari aspek politik, aspek ekonomi, ya, aspek itulah yang kita bicarakan
Jadi bagaimana sebuah Ini, Pancasila kita bisa ini, lihat dari berbagai aspek. Kemudian kita melihat Pancasila ini sebagai pandangan hidup. Bagaimana Pancasila ini apakah sudah sesuai dengan pola dan perilaku masyarakat Indonesia? Ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, kita melihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa oh, yang harus dibawa terkandung di dalam konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan. Ini terkandung dalam pikiran terdalam atau gagasan yang mengenai kehidupan yang ya dianggap udah baik. jangan cuma Kemarin kita ngomong. sudah bicara tentang Kalau untuk ngasih Pancasila orang sebagai itu sebuah kecil ideologi, 32.000. ide dan gagasan yang akhirnya harus bisa diwujudkan. Bagaimana dasar negara ini mewujudkan sebuah keadilan sosial tadi dari sisi filsafat, ya ini tidak bisa dipisahkan. Jadi bagaimana Pancasila ini sebagai sebuah pandangan hidup, dia harus terkandung ke dalam konsep sebuah kehidupan yang secara implementasi di lapangan ini harus terwujud, gitu loh, ya, mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana Pancasila ini dia bersumber dari budaya, dari sejarah, dari sisi filosofis, dari sisi etika, ya. Ini semua harus kita lihat bagaimana pandangan hidup kita selaku warga negara terhadap Pancasilanya. Nah, pandangan hidup ini dijunjung tinggi oleh warga negara karena Pancasila ini adalah berakar dari sebuah budaya, berakar dari sebuah pandangan hidup masyarakat. Jadi Pancasila ini yang berasal dari budaya Indonesia, karakteristik bangsa ini, ya ini harus dikedepankan. Nah, pandangan hidup yang dijunjung tinggi oleh warga negara ini adalah bagian dari sebuah filsafat tadi, sebuah kebijakan yang diambil oleh warga negara. Dia harus bisa memandang Pancasila dari sila-sila yang ada. Bagaimana juga Pancasila ini bisa diterapkan berdasarkan nilai-nilai yang ada. Ya, nah pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu yang jelas adalah pada semboyan Pancasila sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan asas bagaimana bangsa ini menjadi bersatu, gitu loh. Tidak boleh mematikan keanekaragaman. Adanya toleransi, adanya perbedaan ras, adanya perbedaan suku, adanya perbedaan bahasa, secara identitas ini sudah mewujudkan bagaimana jati diri kita sebagai bangsa, ya yang berbeda-beda, ya tetapi kita harus tetap bisa mempertahankan sebuah kata persatuan kesatuan tadi. Karena nilai sila ketiga, nilai sila persatuan Indonesia ini harus bisa terejawantahkan ke dalam implementasi masyarakat, gitu. Sehingga tepat pada sasaran Pancasila ini bisa dijadikan sebagai pandangan hidup bagi warga negara. Nah, inilah yang uh, harus bisa tercermin, gitu. Ya, jadi tidak perlu lagi dikritisi bagaimana Pancasila ini apakah relevan atau tidak relevan. Sampai saat ini inilah yang terbaik karena kita sudah merasakan, ya bahwa dengan bergantinya konstitusi sehingga kita juga berganti sumber hukum ini akan melihat apakah masyarakat ini mampu untuk menjalankan sebuah karakter terbaru dari perubahan yang terjadi. Ini juga harus kita pikirkan, gitu loh. Jadi Pancasila ini boleh dikritisi, tetapi dengan eh, apa yang harus menjadi poin pentingnya. Kalau hanya ingin memecah belah, ya buat apa? Negara ini juga kan juga besar, gitu. Jangan kita menyia-nyiakan sebuah cara kita memandang eh, Pancasila ini, ya harus menjadi satu kesatuan yang utuh.
ya, bagaimana juga secara histori, secara eh, 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 kebutuhan, ya, Pancasila ini kita melihat sebagai cara pandang kita bagaimana setiap warga negara, ya, harus bisa mengimplementasikan yang adanya nilai-nilai Pancasila tadi. Jadi tidak hanya dogmatis yang ada, tapi kita harus bisa menerapkan, harus bisa mengimplementasikan sehingga juga bisa menjadi karakter, gitu. Jadi nanti pertanggungjawabannya tidak disalahkan oknum. Sekarang kan masih menyalah-nyalahkan oknum, gitu. Kalau dia memang seorang Pancasilais, dia harus bisa mampu menjalankan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, gitu. Jadi jangan hanya teriak saya Pancasilais, tetapi dia juga tidak mau menjalankan nilai-nilai atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ya, malah menimbulkan disintegrasi, ya kan, malah menimbulkan eh, konflik horizontal atau vertikal di dalam masyarakat. Yang akhirnya pandangan hidupnya menjadi eh, kapitalis, menjadi liberalis, gitu. Ya. Nah, harus harus bisa diimplementasikan pada akhirnya. Pancasila ini harus sebagai pandangan hidup bangsa. Ya. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang pertama adalah sebagai kehidupan yang ingin dicita-citakan. Indonesia mencita-citakan manusia yang memiliki ketuhanan. Semua masyarakat Indonesia, ya, harus memiliki rasa ketuhanan yang Maha Esa. Makanya putusan MK yang baru kemarin sudah saya katakan berkali-kali, negara ini harus berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Karena di dalam aturannya, di dalam alinea keempat itu sangat tegas ditulisnya, gitu. Dasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, apa, tidak dijajah, itu bagian dari sebuah uh, sistem perundang-undangan yang sudah kita buat. Oke, jadi eh, bagaimana menerapkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, berusaha bersatu dan menjaga serta melawan bentuk usaha yang memecah belah. Jadi kita harus bisa mengantisipasi bagaimana tantangan yang datang dari luar ataupun datang dari dalam. Bagaimana kita harus bisa menjaga integritas bangsa, integritas nasional, jangan menimbulkan disintegrasi bangsa. Jadi inilah yang bisa kita lihat, ya, bagaimana dasar kehidupan dari yang kita cita-citakan tadi, ya, ngambil keputusan untuk kepentingan bersama, kemudian eh, berpandangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya sebuah konsep keadilan memenuhi kepentingan, ya. Kemudian eh, ini akan membentuk sebuah kristalisasi. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup, ya, yang akhirnya ini akan menjadi sebuah kristalisasi atau menjadi sebuah nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, ini harus bisa tercermin. Kalau nilai-nilai ini bisa berjalan dengan baik, ya, secara filsafat atau secara filosof, ya, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau kebijakan yang diambil oleh tiap-tiap warga negara ini harus tercermin dalam implementasinya. Pancasila tidak diciptakan, tetapi ia digali dari nilai-nilai yang hidup atau yang ada di dalam bangsa sendiri. Gitu. Jadi Pancasila ini kan bersumber dari nilai-nilai budaya yang ada, dari perilaku kita, dari perilaku golongan-golongan yang ada di dalam masyarakat kita. Kita juga menghargai adanya perbedaan agama, tentu dari sila ketuhanan sudah sangat jelas. Adanya toleransi, adanya bagaimana di negara menjamin hak-hak tiap-tiap warga negara untuk beribadah. Ini harus bisa tercermin, harus bisa terkristalisasi nilai-nilai tersebut di dalam masyarakat. Ya,
Jadi Pancasila tidak diciptakan, tetapi ia digali dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Perbedaan suku, perbedaan ras, ini sudah terjadi, faktanya sudah terjadi. Tapi bagaimana ya kita, karena adanya perbedaan suku, adanya perbedaan ras tadi, kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Gunanya apa? Untuk ya kemanusiaan yang beradab. Gunanya apa? Untuk keadilan sosial. Nah, ini harus bisa harus bisa digali di dalam aspek kita memandang sebuah uh, uh, cara pandang kita melihat Pancasila sebagai pandangan hidup. Bagaimana nilai-nilai itu harus digali kembali sehingga membentuk sebuah karakter ya yang akhirnya dia akan menciptakan sebuah identitas nasional. Ya, setelah menjadi identitas nasional, dia akan menciptakan sebuah integrasi nasional. Nah, ini yang ingin diciptakan dari sebuah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, ya, Pancasila juga sebagai jati diri. Nah, ini akan kembali lagi kepada identitas tadi. Pada saat dia sebuah menjadi jati diri bangsa, ya, akan dilihat kepribadian, akan dilihat identitas. Ini yang harus bisa terwujud. Ya, nah sebagai jati diri bangsa, Pancasila adalah merupakan penggambaran bagaimana dan seharusnya manusia Indonesia, ya, yang pada akhirnya seharusnya bagaimana warga negara Indonesia ini dalam menjalankan tatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Teorinya gampang, Pak, tapi secara implementasi agak sulit di masyarakat. Iya, karena tadi terciptanya eh, paradoks tentang eh, masyarakat yang kapitalis, yang liberalis, gitu, yang ingin menang sendiri, ingin individual, gitu, tidak menjaga nilai-nilai, tidak menjaga toleransi. Ya, nah ini yang harus kemudian pada akhirnya pada sesi kewarganegaraan nanti bisa mewujudkan bagaimana civil society yang terciptanya sebuah good governance. Itu yang kita harapkan, ya, sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini harus bisa tercermin, ya. Oke, sekarang kita lebih eh, eh, mendalam lagi, ya. Eh, secara definisi bahasa, pengertian filsafat itu kita bisa bagi menjadi tiga, ya. Secara etimologi bahasa, secara terminologis, dan menurut para pakar, ya. Kalau secara etimologis, ini berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Arab, ya. Filsafat terkandung pengertian, ya. Kalau secara terminologis, pemikiran secara kritik atau sistematis yang mencari hakikat dari sebuah kebenaran, kebijakan, kebajikan. Ini yang ingin dicapai secara terminologi bahasa, pengertian filsafat. Ya, menurut para pakar, ya, Titus, Smith, Nolan, ya, berdasarkan watak dan fungsinya, artinya secara informal, secara formal, komprehensif, dan linguistik ini mempunyai arti masing-masing. Ya, kita bagi saja menjadi dua. Terdapat dua statement yang membuktikan bahwa Pancasila ini adalah merupakan sebuah sistem filsafat.
yang pertama ya dalam sidang BPUPKI. Ini sejarah histori. Ya. Soekarno memberikan judul pidatonya pada sidang BPUPKI itu dengan nama filosofi Geslak. Apa sih yang dikatakan dengan filosofi Geslak? Ya, nah ini definisinya bisa bisa lebih panjang lagi nanti. Ya, kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai wancetung, yaitu artinya nilai-nilai Pancasila ini merupakan sesuatu yang telah ada di dalam masyarakat tadi dari sisi filsafat. Nah, statement dua ini adalah menjadi acuan bagaimana Pancasila ini harus digali dari sistem filsafatnya. Ya, nah alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem filsafat, ya, filsafat Pancasila sebagai geneticus objectus atau geneticus subjek, ya, artinya Pancasila digunakan untuk mengkritisi sebagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai. Jadi kita bisa membedakan secara uh, uh, etimologi bahasa bagaimana sebuah apakah nilai-nilai ini baik, apakah nilai-nilai ini buruk. Nah, Pancasila ini sebagai subjek kita bisa lihat sebagai landasan ontologisnya, sebagai epistemologinya dan aksiologinya. Oke, nah itu menjadi kuat. Tapi bagaimana landasan secara ontologis? Landasan ontologis Pancasila sebagai sebuah pemikiran filosof, ya pada hakikatnya Pancasila sebagai dasar filosof bangsa ini. Gitu. Ya, menurut Aristoteles apa? Ya, dan menurut para pakar kita bisa melihat bagaimana Pancasila ini ditarik dari sisi filsafat. Bagaimana terciptanya trias politik pada akhirnya tiga kekuasaan. Tapi bagaimana eh, filosofinya Pancasila ini menurut pandangan Aristoteles? Ya, ini menjadi poin yang sangat penting. Yang ketiga adanya landasan epistemologi filsafat Pancasila. Ya, secara etimologi persoalan yang paling penting dalam epistemologi adalah bagaimana tingkat pengetahuan ya dapat muncul dalam sebuah pengalaman dan bagaimana tingkat pengetahuan dapat menjadi sebuah kesatuan yang pasti, sesuatu yang pasti. Nah, ini harus bisa dibuktikan. Bagaimana tingkat pengetahuan ini bisa menimbulkan sebuah pengalaman. Karena Pancasila ini diambil dari sumber budaya, sumber karakteristik bangsa ini harus digali pengetahuannya dan diambil sebuah pengalaman. Gitu. Ini secara epistemologi. Ya. Nah, pada tingkatan ya apa pengetahuan dapat muncul sebelum dari sebuah pengalaman, kita akan melihat dari sisi rasionalismenya. Sisi rasionalisme ini akan menggunakan akal merupakan suatu sarana dan sumber dalam memperoleh pengetahuan sehingga dia bersifat priori. Kita pecah menjadi dua. Bagaimana pada sisi empirisme, bagaimana sisi pengalaman indrawi kita, bagaimana pengalaman manusia warga negara Indonesia yang mempunyai sudut pandang cara pandang Pancasila ini merupakan sarana sumber pengetahuan sebagaimana pengetahuan itu bersifat posteriori. Ini bisa dibuktikan jadi secara ilmiah Pancasila ini bisa dikaji secara rasionalisme atau empirisme. Ya, setelah kajian tadi baik epistemologi, aksiologi dan lainnya itu bisa diujikan lebih dulu.
dengan batu uji yang ada. Kita mau tarik dari mana? Oke. Nah, pada tingkat pengetahuan, ya, aksiologi dan epistemologi dan selanjutnya, ya, pada tingkat pengetahuan ini menjadi sesuatu yang pasti secara mutlak, dan Pancasila ini berlaku secara universal, ya, bisa berlaku di mana saja dan untuk siapa saja, karena tidak boleh membedakan ras, tidak boleh membedakan suku, tidak boleh membedakan agama, karena ada semboyan di bawahnya yang mengatakan bahwa adanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi secara mutlak ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini menjadi sebuah pandangan hidup bangsa ini. Ini yang harus terlihat. Bagaimana jika secara sistem relatif, ya, pengalaman dari setiap individu mungkin akan memahami pengalaman yang berbeda di setiap individu tersebut. Karena sudut pandang tiap orang memandang Pancasila itu bisa berbeda. Makanya kita harus lihat Pancasila sebagai pandangan hidup. Karena pandangan hidup saya dengan pandangan hidup mahasiswa yang sudah belajar Pancasila mungkin saja berbeda. Ya, kan? Tapi kita harus tahu dulu secara mutlak Pancasila ini berlaku. Kan begitu. Jadi hanya memastikan apakah tingkat pengetahuan ini menjadi sebuah sesuatu yang pasti. Ya. Nah, apa itu landasan epistemologi Pancasila sendiri? Nilai-nilai yang digali tadi secara epistemologi hanya itu yang dibahas. Ya, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian ya disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang secara komprehensif, ya, tentang kehidupan bermasyarakat, bagaimana berbangsa dan bagaimana bernegara. Sehingga penjabaran dari sila-sila tersebut ini harus didasarkan kepada epistemologi tadi. Ya, sila ketuhanan, sila kemanusiaan, dan selanjutnya. Ya. Nah, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem filsafat kita bisa melihat dari landasan aksiologi Pancasila. Aksiologi Pancasila yang asal dari kata aksio, yang artinya ini nilai atau manfaat, dan logos artinya pemikiran atau ilmu pengetahuan secara teori. Jadi pengertian aksiologis, ya, merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai yang ada. Bagaimana penelitian terhadap nilai ketuhanan, bagaimana penelitian terhadap kemanusiaan, dan selanjutnya. Nah, sila-sila sebagai sebuah sistem tadi yang sudah baku partnya, tidak bisa diubah, ya, dia memiliki satu kesatuan dasar baik secara aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan sebuah satu kesatuan. Karena kita bicara sistem, ya, jadi kita sudah coba melihat. Nah, dari landasan aksiologi Pancasila, ya, arti nilai dan kualitas yang terkandung daripada tiap-tiap sila ini memberikan sebuah nilai-nilai yang harus kita bisa dijadikan secara mutlak, bagaimana secara pengalaman kita terhadap sila-sila nilai tersebut. Kalau memang sila-sila ini, ya, dianggap tidak relevan, lakukan kritisi. Yang salah apakah nilai silanya ataukah jalannya roda pemerintah, gitu. Sistem ini bergerak kalau si penggeraknya juga merawat sebuah sistem. Nggak ya? Tadi kan saya di awal tongolkan berikan gambar sebuah motor. Motor itu tidak mungkin bergerak kalau tidak ada si orangnya dan tidak ada bensinnya, bahkan tidak ada oli. Tapi bagaimana pengaturan itu bisa tepat? Gitu. Jangan uang bensinnya diambil, tapi tidak bergerak, kan salah itu. Olinya tidak diganti-ganti, yang akhirnya sistem
di dalam sebuah kendaraan tadi harus bisa turun mesin. Ini kan ada oknum yang salah, gitu loh. Ada orang subjeknya yang salah. Nilainya tidak salah, motornya kan nggak salah. Kalau dirawat dengan baik, ya kan? Ini nilainya, gitu loh. Partnya kan nggak salah. Yang salah adalah manusia dalam sisi implementasi. Harus diubah apanya? Ya, yang harus diubah adalah watak, karakter, dan sebagainya. Sehingga jati diri bangsa Indonesia, sehingga identitas bangsa Indonesia ini bisa muncul. Ya, nah, kemudian yang terakhir, kalau kita gali dari sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila ini sebagai sebuah sistem filsafat, ini sudah sangat jelas, ya, bagaimana sejarah kearifan, bagaimana pengertian istilah yang sudah mendapat konsensus, menjadi konsensus umum bahwa Pancasila ini bagian dari sebuah konstitusi, ini harus bisa dipertegas, ya. Yang terakhir, Pancasila sebagai sumber sosiologis ini harus dikaji bagaimana latar belakang dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan, kelompok, ya, di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial tetap perubahan atau pembaharuan hukum atau perubahan hukum atau perubahan di masyarakat, ya, atau sistem di masyarakat, karena sosiologi ini mengamati bagaimana perubahan, bagaimana pembaharuan, bagaimana eh, proses efektivitas dan sebagainya di dalam masyarakat. Ya, Profesor Sarjono Sukanto menegaskan bahwa perspektif sosiologi adalah masyarakat pada suatu waktu dan tempat serta dia memiliki nilai-nilai yang ada. Nah, nilai-nilai ini harus bisa timbul dari sisi perilaku masyarakat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Silahkan kalau ada diskusi, kita diskusi. Kalau eh, cukup, saya selesai sampai di sini. Pak, izin berbuka Pak, waktu Indonesia Timur. Ya, silahkan. Indonesia Timur duluan terus. Nggak ngajak-ngajak. Ya, ya, ini bagian toleransi. Bukan begitu, Pak Rizal? Siap Bapak izin. Oke, saya rasa Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Besok kita bicara tentang dinamika Pancasila pada era globalisasi, baik tantangan maupun hambatannya ke depan. Saya rasa cukup, Mbak Isa, Ya, cukup ya? Pak. Cukup ya? Iya, iya, Pak. Oke, Cukup, eh, Pak. kita tutup. Sepertinya cukup, Pak. Nanti materi saya kasih, silahkan dibuka kameranya. Yang makan silahkan makan. Kita juga menghargai. Kita lagi di kampus nih, Pak. Kita lagi di kampus nih, Pak. Buka Apa, puasa. Risa? Lain yang lagi di kampus. Pak, kita lagi di kampus nih, Pak. Oh, siap. Udah dengar Bapaknya. bapaknya. Ke lantai 5. Saya juga di kampus. Nanti ada bukaan di lantai. Kalau ada di lantai 5 ada bukaan, saya ngajak. mampir, Pak. Oke. Saya mampir, Pak. Bawa gorengan, Bang. Oh, rame. Ditagih tuh. Ditagih tuh sama Pak Andi. Sama Pak Romi. Bagus menyala nih kayaknya. Saya belum pernah main Nih, ke Pak, kampus, lagi bimbingan nih. Ini juga mahasiswa Bapak nih, Pak Pak. Agus. Pak Agus ke kampus bawa jawabannya nggak? Jawaban UTS dibawa nggak? Sama Bu Isah itu, Pak. Semua Mau bisa. di cover Bisa sama lah. Bu Isah, Pak. Orang dia ke kampus dia nggak bawa Bu Isa, coba itu lihat. Ngapain? Ya kan? Orang Belum menitip sempat gitu. print, Pak. Semua Iya.
Sudah ada tupoknya masing-masing kali, Pak. Oh, begitu, diserahkan ke tupoksi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung ya. Oke lah. Oke, yang di Indonesia Timur silakan berbuka puasa ya. Yang di Indonesia Barat silakan mencari bukaan dulu. Siapa tahu masih dapat takjil. Salam buat keluarga, salam sehat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak.